Ya, yang selama ini saya tutup-tutupin seorang YouTuber terkenal itu yaitu Atta Halilintar. Seorang YouTuber terkenal itu yaitu Atta Halilintar. Ya, kalau saya bilang sih banyak yang tidak benar ya. Banyak yang tidak benar dari berita ini. Banyak hal sih. Wah, kalau itu saya lebih bingung lagi. Saya mau bilang malah kok aneh ada percakapan kayak gitu. Saya bilang tidak benar lah. Saya juga aneh kayak bagaimana ini semua bisa ada gitu loh. Saya juga bingung gitu. Tidak benar. Saya bingung sama chat-chat yang ada. Makanya dari kemarin sebelum dia menyebut nama saya tidak mau ngomong dulu ke berita media karena saya juga nggak mau kepedean gitu. Jadi saya memang menunggu momen dia menyebut nama saya, baru saya akan klarifikasi, buka suara dan klarifikasi. Foto yang mana? Foto yang ada saya? Ya. Kalau foto sih saya cuma mau bilangnya simple sih, kayak saya biasa banget meeting sama orang misalnya di mana gitu, dan saya sering banget gerbek kamar hotel, gerbek apartemen, gerbek banyak lah tempat-tempat yang bisa saya bikin kontennya ini apa sih yang menarik dari orang ini gitu kan. Tapi yang saya bingung tuh anehnya tuh pembicaraan orang dan mengarahkan opini ke saya seperti ini saya buruk, seperti saya yang melakukan hal buruk gitu loh. Kayak aku tuh di situ melakukan sesuatu pelecehan, padahal aku tidak melakukan pelecehan apapun. Ya, dia punya hak untuk mengatakan itu, dia punya hak untuk membela dirinya sendiri, itu wajar gitu loh. Saya pribadi ya saya bicara apa adanya. Ya terserah orang mau menilai, mau percaya pihak si situ atau saya, ya silahkan orang yang menilai, ya saya nggak ambil pusing aja gitu loh. Saya pernah ketemu dalam rangka kita memang ada meeting untuk kolaborasi. Cuman memang memang YouTube kan ini sudah sekitar, yang dia cerita ini kan sudah sekitar 8 bulan yang lalu ya. Nah, 8 bulan yang lalu ini saya juga udah nggak terlalu ingat bagaimana sih percakapannya. Yang pasti saya waktu itu ada meeting untuk kolaborasi YouTube yang akhirnya memang karena penonton saya ini walaupun 60-70% orang remaja sampai dewasa, tapi kan 30% ada anak-anak. Yang saya sangat memikirkan konten itu cocok nggak sih buat anak-anak gitu loh. Menjaga juga gitu. Jadi kita tidak mencapai kesepakatan untuk bikin konten gitu. Awalnya kan saya bilang ini udah sekitar 8 bulan yang lalu ya. Udah setengah tahun lebih yang lalu, ya saya juga udah nggak tahu tuh awalnya kayak seperti apa. Tapi yang saya ingat itu dia yang kayak bertanya soal YouTube, mau YouTube itu seperti apa gitu-gitu. Dan saya cuma sekali ketemu dia gitu. Ya kita mau meeting kolaborasi, dan habis meeting ya udah pulang. Saya juga kalau meeting tuh saya nggak pernah sendiri gitu. Saya bareng sama tim saya, sama orang saya gitu loh. Bukan bicara kamar hotel, memang kita selalu cari tempat meeting yang private. Karena kan biar nggak ada orang-orang mungkin yang melihat ataupun planningnya seperti apa. Aku sering banget sih meeting, bahkan meeting sama Bang Sunan aja aku sering banget di hotel. Memang di kamar hotel itu ya, Tay? Jadi saat itu Atta ada di kamar hotel itu ya? bukan situ, dia lebih kayak tempat private. Ya bisa dibilang ada seperti kamar. Ya nggak tahu, itu kan memang aku lagi meeting aja gitu. Iya.
meeting sama tim aku juga. Ada tim aku juga. Total berapa orang di ruangan itu, di kamar itu? Enggak, pokoknya aku datang ke situ sama tim dan memang kita meetingkan beberapa orang lah. Tidak sadar. Sama sekali tidak sadar dan saya tidak tahu gambar itu diambil. Enggak, dia jadi gini. Dia itu kayak ketakutan banget orang megang handphone. Jadi aku tuh megang handphone seakan-akan dipikir motoin dia gitu. Padahal sama sekali aku nggak ada niatan untuk moto dia awalnya. Karena dia berisik, jangan pegang handphone dong, jangan ya kamu moto-moto kayak gitu sendiri gitu. Aku bingung jadi ini orang kenapa sih parno banget. Langsung handphone tuh tak ceprekin dia pas lagi dia duduk begitu kan. Gitu. Pas dia tahu lagi nggak ya waktu itu? Tahu. Orang aku tarik-tarikan kok sama dia handphone dia. Sebenarnya itu ada 105, 90% konten porno. Itu yang sebenarnya kemarin itu kita bawa banyak gitu loh, tapi ini nggak kebawa sama si DBK. Sangkalan dari lu nggak pernah terjadi itu, Kak? Tidak pernah. Minta dibeliin Mini Cooper. Saya kok punya duit lebih, saya mendingan beliin buat orang tua saya, beli buat orang tua saya, buat adik-adik saya 11 orang. Jadi kalau ada yang bilang saya menjanjikan tuh, wah itu saya nggak tahu lagi tuh bahasa dari mana menjanjikan kolaborasi. Apalagi beritanya karena saya menjanjikan kolaborasi nggak jadi dia di media. Saya nggak ngerti menjanjikan apa, saya nggak tahu. Apalagi barang-barang yang lain menjanjikan. Tadi ada abang bilang mobil apa, tas. Saya juga bingung ini menjanjikan apa gitu loh. Dan kalau menurut saya kalau misalnya nggak jadi juga itu karena konsepnya belum dapat. Si YouTuber terkenal itu Mas Atta telah mengakui adanya pertemuan itu dan akhirnya kan terbuka hatinya dia. Itu bagus, saya menilai bagus dia sebagai laki-laki gentle. Biarin dia bilang menuduh saya penyemaran nama baik, orang kenyataannya seperti itu kok gitu loh. Kita bukan saya bukan wanita pembohong, saya bukan wanita pembohong, saya bukan wanita pemeras, saya bukan wanita pembohong, saya bukan wanita pemeras. Ini kan tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan upaya hukum yang keras, ya. Jadi artinya mungkin saja kita tidak bisa buka semua karena untuk kepentingan nanti pelaporan polisi kita nanti gitu loh. Nanti ada tanggal mainnya yang kita jelasin ke teman-teman media semua. Sesudah ada upaya-upaya hukum. Sudah ada yang kami lakukan, yang udah kami persiapkan juga gitu. Perlu diketahui bahwa pihak mereka melayangkan somasi bukan dari awal. Pihak mereka melayangkan somasi karena saya yang minta. Kalau memang ada peristiwa, ya, sesuatu peristiwa, udah gitu sudah ada kuasa hukum, kenapa nggak lempar somasi ke kita? Ini kerugian saya bukan kerugian biasa, saya juga mengalami kerugian material. Banyak deal-deal brand, banyak sekali hubungan-hubungan bisnis yang dibatalkan, yang rusak gara-gara ini, yang mestinya tadi udah jadi, udah kontrak tapi semuanya broke dan rusak. Itu menurut aku cukup miris. Dan bagaimana keluarga aku, ya kan, saya udah jelasin, kerugian saya banyak, keluarga saya, orang tua saya, nama saya, terus deal-deal saya mungkin bisa berjumlah miliaran rupiah saya rugi hanya karena seperti ini. Mungkin isu-isu seperti ini, mungkin dianya bisa untung, guanya rugi. Dampaknya sudah ke saya sudah sangat merugikan. Kenapa saya harus tiba-tiba ujuk-ujuk gitu? Maksud saya kan di sini sangat dirugikan.
keluarganya juga katanya. Sekarang gini kan dari awal aku udah bilang kamu jangan pernah bohongin aku. Gitu loh. Udah dikasih tahu dari kemarin kamu jangan pernah bohongin perempuan, yang ada kamu kena batunya loh. Ada negatif dan positifnya juga. Keuntungan banyak orang yang tahu saya, negatifnya juga banyak orang yang benci saya. Itu 50% 50%. Apa ya? Dengan kejadian ini juga aku setengah suka setengah enggak juga gitu loh. Ya perlu kita dalami bahwa menariknya jawaban-jawaban dari Atta Halilintar kebanyakan kita sebut sebagai jawaban meyakinkan, bukan memberikan. Meyakinkan artinya apa? Dia tidak menjawab secara langsung. Dan kegagalan dia dalam memberikan jawaban secara langsung, ya atau tidak, itu sebetulnya merupakan penanda yang perlu dipertanyakan. Kenapa sih seorang yang punya nama besar Atta Halilintar, kalau memang dia tidak melakukan, tinggal bilang ya, selesai kok person saja. Atau kamu melakukan? Enggak, selesai. Dia bohong, kita akan somasi balik. Atta Halilintar itu menampilkan beberapa gerakan yang buat saya itu agak katakanlah tanda petik stres ya. Jadi ketika dia menyampaikan apa yang sudah terjadi, ada bahasain bibir kayak gini, terus kemudian ketika setelah selesai menjelaskan bahwa apa yang dia biasa melakukan, ketemu orang banyak, ketemu orang misalnya di tempat-tempat, misalnya contoh melakukan acara-acara untuk konten di gerbek hotel, gerbek apartemen yang disebutkan sama dia, dan badannya mundur, kemudian maju lagi, kemudian megang nutupin ini di depan dia, terus kemudian buka, terus kemudian ngunci seperti ini, dan kemudian mundur lagi. Dan ini buat saya restless gitu ya, agak gelisah yang terjadi pada Atta Halilintar. Ini buat saya restless gitu ya, agak gelisah yang terjadi pada Atta Halilintar. Jadi ketika Baby V menyebutkan nama Atta Halilintar, menyebutkan apa yang dilakukan gitu, sekali lagi cara dia menjelaskannya itu bukan sebuah cara yang mencoba untuk meyakinkan berdasarkan ini analogi segala macam, tidak. Tapi secara langsung dan tidak ada penahanan sedikit pun. Saya tidak melihat ekspresi ada misalnya tarikan ke belakang, atau misalnya dia nutupin, atau misalnya basahin bibir segala macam. Saya tidak melihat ada itu. Jadi buat saya apa yang disampaikan oleh Baby V adalah memang sudah pernah terjadi sebelumnya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.